Selamat pagi, perkenalkan nama saya Cindy Amelie Okimekma, NPM 2017 88201061, mahasiswi PPL, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Musamus. Saat ini, saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis paragraf. Namun sebelum membahas tentang jenis-jenis paragraf, saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf, unsur-unsur paragraf, dan ciri-ciri paragraf yang baik. Yang pertama adalah pengertian paragraf. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang saling berhubungan dan membentuk satu pokok pembahasan. Paragraf merupakan satuan bahasa yang lebih besar daripada kalimat. Namun, paragraf merupakan satu bagian daripada satuan bahasa, yaitu wacana. Yang kedua adalah unsur-unsur paragraf. Unsur yang pertama adalah gagasan utama dan gagasan penjelas. Secara umum, paragraf dibentuk oleh gagasan utama dan gagasan penjelas. Gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan dari suatu paragraf. Dengan demikian, fungsinya sebagai pokok, patokan, atau dasar acuan suatu paragraf. Sementara gagasan penjelas merupakan gagasan yang berfungsi menjelaskan suatu gagasan utama. Penjelasan itu bisa berisi contoh-contoh, uraian-uraian kecil, kutipan-kutipan, dan lain sebagainya. Unsur yang kedua adalah kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama merupakan kalimat yang menjadi tempat dirumuskannya gagasan utama. Letaknya bisa di awal paragraf dan juga bisa berada di akhir paragraf. Namun, dapat pula ditemukan dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Namun bukan berarti paragraf tersebut memiliki dua gagasan utama, melainkan pada kalimat di bagian awal hanya menegaskan kalimat utama di bagian akhir paragraf ataupun sebaliknya. Sementara kalimat penjelas merupakan kalimat dirumuskannya gagasan penjelas. Jumlah kalimat penjelas pada suatu paragraf biasanya sesuai dengan jumlah gagasan utamanya. Satu kalimat utama lazimnya mewakili satu gagasan penjelas. Selanjutnya adalah ciri-ciri paragraf yang baik. Dalam penyusunan paragraf, kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah ketepatan pemilihan kata. Pemilihan kata harus sesuai dengan situasi dan kondisi pemakaiannya. Misalnya pemakaian kata dia tidak tepat digunakan untuk orang yang lebih tua usianya daripada pemakai. Maka kata yang tepat yang harus digunakan adalah kata beliau. Ciri yang kedua adalah kelogisan. Hubungan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya harus didasarkan pada penalaran atau kelogisan. Sebuah paragraf tidak dapat dikatakan logis apabila pada kalimat awalnya dibahas masalah lain dan pada akhir kalimat juga membahas hal yang lain. Maka paragraf tersebut tidak dapat dikatakan paragraf yang baik. Ciri yang ketiga adalah kekompakan hubungan antar kalimat. Apabila kelogisan paragraf menekankan pada isi pembicaraan, maka kekompakan paragraf menekankan kepaduan jalinan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Dan ciri yang terakhir adalah kesatuan gagasan. Paragraf harus memiliki satu gagasan utama. Kalau dalam paragraf terdapat dua gagasan utama,
maka gagasan-gagasan tersebut harus ditempatkan pada paragraf yang berbeda. Selanjutnya adalah jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf terbagi menjadi 3, yaitu jenis yang pertama adalah berdasarkan letak kalimat utamanya. Jenis yang kedua adalah berdasarkan letaknya dalam karangan. Dan jenis yang ketiga adalah berdasarkan pola umum pengembangannya. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Dan jenis paragraf yang ketiga yaitu paragraf campuran atau paragraf deduktif induktif. Pada paragraf ini, letak kalimat utamanya berada di awal dan juga akhir paragraf. Yang kedua yaitu berdasarkan letaknya dalam karangan. Berdasarkan letaknya dalam karangan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan adalah paragraf yang berperan untuk mengantarkan pembaca pada permasalahan yang akan dibahas dalam karangan. Paragraf pendahuluan dapat berisikan latar belakang atau tujuan penulisan suatu karangan. Oleh karena itu, paragraf tersebut harus menyajikan gambaran umum tentang materi yang dibahas. Paragraf pendahuluan harus pula disajikan secara menarik, sehingga pembaca penasaran untuk membaca karangan tersebut. Sedangkan yang jenis kedua yaitu paragraf penjelas. Paragraf penjelas berisi uraian permasalahan, pembahasan, atau analisis tentang hal-hal yang hendak dikemukakan dalam paragraf pendahuluan. Hal yang dikemukakannya bisa berisi fakta-fakta, contoh, perincian, kutipan, dan sejenisnya. Karena itu, fungsinya sebagai penjelas, paragraf ini jumlahnya harus lebih banyak daripada paragraf pendahuluan. Dan yang ketiga adalah paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang dimaksudkan untuk mengakhiri karangan atau bagian karangan. Karena itu, paragraf tersebut umumnya berupa pembahasan akhir, kesimpulan, atau ringkasan dari uraian-uraian yang dikemukakan paragraf penjelas. Jenis yang ketiga yaitu berdasarkan pola umum pengembangannya. Berdasarkan pola umum pengembangannya terbagi menjadi beberapa jenis paragraf, yaitu yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Dengan paragraf ini, pembaca seolah-olah dapat mengalami sendiri kejadian yang diceritakan. Jadi pada paragraf narasi berisi tentang cerita suatu peristiwa atau kejadian. Dengan dibuatnya menjadi seolah-olah pembaca mengalami sendiri kejadian yang diceritakan. Selanjutnya yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah jenis paragraf yang menggambarkan suatu hal, baik benda, peristiwa, keadaan, ataupun manusia. Dengan paragraf tersebut, pembaca seolah-olah menyaksikan atau merasakan hal yang diceritakan itu. Jadi pada paragraf deskripsi, dalam paragraf deskripsi menggambarkan tentang suatu hal. Contohnya jika dalam paragraf tersebut membahas tentang pantai, maka hal-hal yang berada di pantai semua digambarkan secara jelas dalam paragraf ini, sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan secara langsung apa yang diceritakan dalam paragraf tersebut. Dan contoh yang ketiga adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi. Paragraf tersebut memaparkan atau menerangkan suatu hal atau objek dengan sejelas-jelasnya.
Paragraf eksposisi menggunakan contoh, grafik, serta berbagai bentuk fakta dan data untuk memperjelas masalah yang dikemukakan. Tujuannya agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Selanjutnya yang keempat adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan pendapat, alasan, contoh, dan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan. Tujuannya untuk memengaruhi orang lain, atau yang dimaksudkan orang lain adalah pembaca, sehingga mereka membenarkan pendapat, sikap, dan keyakinan penulis. Dan paragraf yang terakhir adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk memengaruhi emosionalitas pembaca. Paragraf ini juga membutuhkan data dan contoh-contoh konkret untuk memengaruhi pembaca. Sekian penjelasan tentang jenis-jenis paragraf. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan materi di saat ini. Sekian dan terima kasih.